ada satu hadis, ya hadis hasan, bisa dipakai untuk pedoman kita, ya. Hadis hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Salah satu la turaddu da'watuhum. Salah satu la turaddu da'watuhum. Apa artinya? Salah satu, 3 kelompok, golongan la turaddu. La turaddu apa? Tidak ditolak. 3 kelompok yang tidak ditolak. Apa yang tidak ditolaknya? Dakwatahum. Apa dakwatuhum? Dakwatuhum. Apa dakwatuhum? Doanya, permohonannya. 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, lihat nih. Ini hadiah terbaik buat kita pagi hari ini. 3 golongan yang doanya tidak ditolak. Siapa yang pertama? Siapa? Siapa yang pertama? Door prize nih, angkat tangan. Dalam 3 hadis sama terus, ya Ibu. Siapa Ibu namanya? Panitia jangan ikutan. Siapa Ibu? Siapa? Siapa Bu? Ibu yang baju tulis hitam? Orang yang terjolimi, bukan. Yang pertama Ibu yang belakang. Ibu yang belakang itu, ya. Orang tua ada anaknya. Bukan. Nanti itu hadisnya lain ya Bu. Tania, bukan. Yang pertama bukan Tania. Ya Bu, belakang. Ya. Iya. Salah satu ini Bu, Usam sini. Kasih hadiah. Buat. Iya. Nah, Ibu. Ya. Lumayan, beri kolak. Ya. Jadi menarik nih hadis Bu, luar biasa ya. Salah satu la turadu da'watahum al-imamul adil. Yang pertama al-imamul adil. Adil pakai ain. Al-imamul adil. Mau nggak doa kita nggak ditolak? Mau nggak doa kita diijabah sama Allah? Mau nggak doa kita nggak ditolak? Itu yang kita cari, doa kita nggak ditolak. Syaratnya jadi pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil, doanya nggak ditolak. Ini yang pertama. Ya, di hadis lain ada 7 golongan manusia nanti dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan. Yang pertama siapa tadi? Al-imamul, ya pakai alif, jangan imam tapi al-imam. Imam yang adilnya pakai ain, ya. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ibu-ibu yang paling dekat dengan ibu-ibu. Dan disebut oleh Nabi, ibu memimpin apa? Ibu memimpin apa? Ya? Ibu memimpin apa? Nah, ingat-ingat. Ya, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap kita pemimpin. Pemimpin termasuk ibu. Seorang suami memimpin keluarganya.
dan seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya. Ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya. Jadi kalimatnya dua nih. Kalau kita mau jadi pemimpin yang adil, ibu memimpin rumah suami dan memimpin anak-anak. Al-ummu madrasatun, ibu madrasah. Ya. Maka ibu memimpin rumah suami dan anak-anak. Kalau ibu doanya diijabah, didengar oleh Allah doa kita, ya harus jadi pemimpin yang adil. Bagaimana pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil bagaimana ibu? Adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri. Belajar keadilan terhadap diri sendiri. Ya, belajar mengatur diri sendiri yang pertama, manajemen diri sendiri. Bagaimana bisa mimpin orang kalau nggak bisa mimpin diri sendiri? Bagaimana ngomongin orang kalau tidak bisa membereskan diri sendiri? Pengen nggak jadi pemimpin? Ibu pengen nggak jadi pemimpin? Ibu pengen nggak jadi pemimpin? Ibu harus jawab, pengen nggak jadi pemimpin? Pengen bu, jangan enggak. Ibu pengen nggak jadi pemimpin? Bu, jawabnya pengen nggak jadi pemimpin? Kenapa pengen jadi pemimpin? Karena doanya tidak ditolak. Ibu harus jadi, dan ibu jangan, nah itu ibu tuh. Nah ini yang penting tuh ya. Kita suka lupa. Kita suka lupa bu, omongan kita dibantah sendiri. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna. Apa waj'alna? Jadikan kami Allah lil muttaqina. Apa itu artinya? Ya Allah, jadikan saya dan keluarga saya dan anak-anak saya pemimpin. Ibu harus jadi pemimpin, harus pengen. Harus jadi pemimpin. Pemimpin yang mana? Yang adil. Jadi harus jadi pemimpin, jangan nggak mau jadi pemimpin. Sekurang-kurangnya mimpin diri, sekurang-kurangnya mimpin rumah suami. Jadi ibu pemimpin rumah suami, ya. Contoh memimpin rumah suami, bu, rumah suami jangan berantakan. Rumah suami jangan berantakan, karena akan ditanya kalau rumah suami berantakan, yang ditanya adalah ibu istri. Nggak akan diminta yang lain. Jangan berantakan. Bukan mewah, tapi minimal bersih, rapi. Bahkan saya sedang baca buku, katanya hidup sederhana lebih lapang. Hati-hati jebakan harta yang menumpuk-numpuk. Banyak alat, banyak harta, akhirnya rumah jadi sempit, nggak lapang. Ya hati-hati, ini dipasang, ini ditempel, ini wah rumah itu penuh dengan barang perabot. Ya kadang-kadang rumah perlu lapang, lebih enak. Jadi ibu pemimpin di rumah suami. Jadi kalau ditanya, ibu mau jadi pemimpin? Ibu mau jadi pemimpin? Ya bu, jawabannya mau. Kan itu doa ibu. Waj'alna lil muttaqina, jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ibunya bertakwa, rakyatnya bertakwa. Ibunya bertakwa, anak-anaknya bertakwa. Ibunya bertakwa, rumahnya bertakwa. Ibu memimpin rumah suami, maka rumahnya jadikan rumah bertakwa. Ayo ibu belajar, nanti perlu ada pelajaran bagaimana rumah bertakwa.
Rumah bertakwa nggak ada anjing di situ. Rumah bertakwa jangan ada patung di situ, katanya. Rumah bertakwa jangan ada benda yang disembah. Ibu-ibu, udah, kita harus menyiapkan diri, jangan ada benda yang disembah ya Bu ya. Ingat ini yang paling berat, ada benda disembah jangan. Mau diambil kapan, mau hilang kapan, mau dicuri kapan, mau dikasih kapan benda. Jangan golok itu yang membuat saya mujur, jangan dibuang, jangan dipindahin. Harus dicuci tiap malam Jumat, itu yang membuat saya mujur. Aduh ibu. Tidak ada bahaya kecuali Allah, tidak ada bencana kecuali milik Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali milik Allah. Allah penguasa segala-galanya, enggak ada yang lain. Kalau perlu cincin ini jadi Tuhan, buang. Enggak boleh ada Tuhan lain selain Allah. Jangan Bu, jangan. Ini jimat, waduh udah main jimat, ngaji udah bertahun-tahun main jimat, ini Bu tersiksa. Banyak Tuhan membuat kita tersiksa. Tuhan kita hanya udah, jangan banyak Tuhan lain, hanya Allah pemberi rezeki, jodoh, mati, bencana, bahaya, yang disembah, yang ditakuti. Enggak ada yang lain kecuali Allah, enggak ada tandingan kecuali Allah, enggak ada jin, manusia, gunung, laut, setan, bebegik, bobongkong, kalah semua sama Allah. Apa itu bobongkong? Apa Bu? Bebegik apa? Sundel bolong, kuntil anak, enggak ada semuanya, enggak ada apa-apanya dibanding kekuasaan. Hidup kita hanya kepada Allah Bu, jangan banyak Tuhan. Ya. Jangan gara-gara mobil lecet, pembantu digebukin habis-habisan. Ya mobil kadang lecet, kadang nabrak, biasalah. Jangan gara-gara mobil lecet orang digebukin habis-habisan. Itu namanya menjadikan mobil sebagai Tuhan. Ya udah, kadang lecet, kadang keserempet, biasa. Ya. Dunia mah jangan di hati, di tangan. Yang di hati kita hanya ya. Jadi kita kalau ditanya mau jadi pemimpin, karena itu doa kita. Dan mengapa kita pengen jadi pemimpin? Salah satunya karena pemimpin doanya tidak ditolak. Ya. Gitu. Pemimpin yang adil doanya nggak ditolak. Hati-hati Bu. Makanya hati-hati kalau suami kita sudah adil, hati-hati. Dia doa bahaya. Kalau RT kita sudah baik, adil, baik banget RT, jangan sakiti dia. Dia doa bisa bahaya. Benar. Kalau ketua organisasi, ketua koperasi, ketua majelis taklim dia baik, dia benar, jangan sakiti. Dia tatir, dia berdoa nggak ditolak. Hati-hati. Hati-hati dengan pemimpin yang soleh, yang baik, siapapun. Kalau dia disakiti, dia berdoa, nanti bahaya buat kita. Itu pemimpin yang Kalau pemimpin yang dolim, kalimatnya jangan ditaatin, jangan diturutin ya. Jadi jari kita berdoa menjadi pemimpin yang ya. Adil sama anak bagaimana Bu? Coba Ibu. Cara adil sama anak bagaimana? Ibu jadi pemimpin adil, pemimpin bagi rumah. Saya sebutkan tadi rumah tuh. Bersih, rapi, tertata, nyaman, nggak ada kemusyrikan di dalamnya. Ya, rumahnya rumah ibadah. Kira-kira rumah kita, kuncinya rumah itu dipakai ibadah, nyaman. Jadi salah satu ibu jadi pemimpin bagi rumah suami, rumah itu dipakai ibadah, enak. Ada rumah gelisah, resah, nggak nyaman dipakai ibadah. Dipakai ibadah, rumah itu enak. Ibu bisa merasakan, ada rasa kita. Kalau susah banget baca Quran, susah banget bangun malam, ibadah susah banget. Subuh kesiangan banget, itu rumahnya belum rumah ibadah. Ibu belum jadi pemimpin yang adil bagi rumahnya. Ada apa dengan rumah kita? Ada apa dengan rumah kita? Harus dicek, ada nggak yang mengganggu rumah kita. Jadi siap jadi pemimpin? Mau jadi pemimpin? Pemimpin yang bagaimana? Yang adil. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, ya. Nah, di dalam hadis itu menarik Bu, ini kita dapat oleh-oleh double. Siapa yang kedua yang doanya tidak ditolak? Tadi yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaimi. Apa as-shaimi? Orang yang saum, yang puasa, hatta yuftir, sampai
iftar sampai buka. Bu, bulan Ramadan bulan berdoa. Ibu sekarang jangan putus pagi, siang, sore. Sekarang aja nih lagi begini berdoa, Bu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hadirkanlah jodoh yang terbaik untuk anak saya yang kedua. Anak saya laki-laki, sudah 26 tahun, sudah saatnya dapat pasangan hidup. Hadirkan jodoh dia yang terbaik, ya Allah, yang saleh, yang membawa ke surga, yang membawa bahagia di dunia. Ya Allah, doa apa aja Bu, doa jangan putus, karena ayat tentang doa berada di ayat-ayat Ramadan. Ayat Ramadan surat berapa? Al-Baqarah ayat 83. 84-nya ayyama ma'dudat. 85-nya Syahrul Ramadan alladzi. 86-nya 186-nya apa? Tentang berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Itu tentang Ramadan. Jadi bulan Ramadan salah satunya bulan berdoa. Ibu doakan apa saja. Ya Allah, mudah-mudahan anak kedua saya segera lulus dari kuliahnya, ya Allah. Dapat ilmu yang terbaik, yang dalam, yang luas, yang manfaat, ya Allah. Ilmunya mudah-mudahan dia lulus dengan baik, dengan hasil yang baik, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya selalu sehat, dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan penghasilan yang halal, dimudahkan pendapatannya yang berlimpah, yang berkah, yang halal. Doa, Bu. Doa. Karena salah satu orang yang doanya tidak ditolak siapa? As-shaimi hatta yuftir, orang berpuasa sampai berbuka. Yang ketiga, nah, yang ketiga ya wada'watul madlumi, dan doa orang yang dizalimi. Jadi kalau ibu dizalimi, ya jangan sampai sumpah serapah, tenang, sabar, karena Allah kasih kesempatan, doanya hati-hati. Ya, apalagi dia pemimpin yang adil, lagi puasa dizalimi, hati-hati tuh. Ya. Oh, ya kan? Budian tuh pemimpin yang adil lagi puasa, gitu misalnya merasa dizalimi, hati-hati, doanya dikabul, minta doanya Budian, doain gitu ya. Ya. Jadi ibu pemimpin, ya. Nah, pemimpin kemana arah pemimpin? Nih Bu, arah pemimpin kemana? Untuk apa pemimpin hadir? Kita lihat surat, ya, Al-Quran ada berapa surat, Bu? Al-Quran ada berapa surat? 114. Surat pertama dalam Al-Quran surat apa? Masih ada yang jawab Al-Baqarah? Surat kedua. Surat pertama Al-Fatihah. Surat terakhir An-Nas. Kalau An-Nas sudah dibaca berarti taraweh beres ya. Surat An-Nas surat yang ditunggu taraweh ya. Witir. Terakhirnya An-Nas ya. Ya, An-Nas. Memang kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas tepat menjadi surat akhir karena dia meminta perlindungan dari segala kejahatan. Jadi kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, surat yang minta perlindungan dari semua kejahatan. Diawali dengan kul huwallah ahad. Ya Bu, kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, Allah yang satu, Tuhan satu, nggak ada yang lain. Jangan ada Tuhan lain. Musibah terbesar yang membuat orang susah, hidup susah karena ada Tuhan-Tuhan lain. Udah kita gantungkan kepada Allah. Yang membuat kita sengsara karena ada Tuhan-Tuhan lain. Ibu jangan bergantung, kita jangan bergantung kepada gaji, Bu.
Jangan bertawakal kepada gaji hati. Banyak orang bukan PNS nggak punya hutang, begitu PNS hutangnya di mana-mana. Karena dia hanya menggantungkan kalau udah PNS beres, PNS selesai semua. Hati-hati bertawakal kepada PNS. Ketika bukan PNS nggak punya hutang, jadi PNS hutang di mana? Dan saya menyaksikan, Bu, mohon maaf saya nggak ceritakan orangnya. Seorang pejabat PNS tertinggi, gelarnya, jabatannya paling tinggi, posisinya paling tinggi, dalam hitungan 5 bulan hartanya hilang. Dia nggak menjabat lagi. Sampai dia datang kepada saya minjam uang 3 juta aja, Pak, kalau nggak 1 juta aja. Saya menyaksikan kejayaan dia dan saya menyaksikan kejatuhannya dia. Jangan bertawakal kepada harta. Jangan. Orang bisa naik, bisa jatuh, naik, jatuh. Jangan dengan jabatan, dengan saya dokter, saya terpelajar, saya sekolah. Jangan. Mari semuanya bergantung kepada ya Allah, mudahkan. Mudah-mudahan ilmu barokah. Mudah-mudahan gaji suami yang tidak besar walaupun hanya 50 juta sebulan barokah. Kalau doa jangan kecil. Ya. Walaupun rumahnya cuman tipe 45, mudah-mudahan barokah. Manfaat. Walaupun cuman suami saya RT, gajinya 5 juta sebulan, yang penting barokah. Walaupun ketua koperasi Budian nggak dapat honor, cuman 6 juta sebulan, yang penting barokah. Yang penting berkah, Bu, dimudahkan. Ya. Berkah. Karena gaji gede hidup, gaji kecil juga hidup. Orang nggak ketahuan yang gaji gede sama kecilnya. Jangan bertawakal kepada gaji, kepada jabatan, kepada kedudukan, kepada gelar. Jangan. Hanya kepada Allah.